Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Janis Lintang-Sari bersama teman-teman saya yaitu Fahyuni Alwan, Imam Ifna, Sucianti, Muhammad Lindu Aji, dan Haris Ihsan Adiasa yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian kontrak atau perjanjian. Yang pertama, perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Yang kedua, perjanjian pada dasarnya adalah suatu hubungan yang terjadi antara pihak yang terlibat. Yang ketiga, dalam pasal 13 KUHP Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berikutnya, menurut para ahli, M. Yahya Harapa menjelaskan perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuasaan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melunasi prestasi. Nah, berikutnya menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan perjanjian adalah satu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan suatu hal. Berikutnya, subjek dan objek perjanjian. Subjek perjanjian antara lain itu manusia dan badan hukum. Nah, perjanjian dapat dikatakan sah apabila manusia dan badan hukum dapat dikatakan memenuhi persyaratan yang telah diperlakukan. Berikutnya, subjek perjanjian atau manusia. Menurut R. Sueroso, subjek hukum yaitu pertama, suatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Yang kedua, suatu pendukung hak yang menurut hukum yang berwenang atau berkuasa bertunduk sebagai pendukung baik. Yang ketiga, segala sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban. Berikutnya, menurut R. Subekti, subjek perjanjian yaitu pertama, yang membuat perjanjian kepada orang sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut. Yang kedua, para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan untuk menentukan kehendaknya. Artinya, dalam membuat perjanjian tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada kehilafan atau penipuan karena sepakat di antara keduanya akan mengikat mereka. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan saya akan mempresentasikan dari slide ke-5 sampai slide ke-7. Dapat kita lihat pada slide yang ke-5 itu badan hukum. Badan hukum itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Nah, sekarang kita akan membahas badan hukum publik terlebih dahulu. Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan secara publik, di mana tujuan pendiriannya untuk kepentingan publik atau orang banyak, seperti contohnya Bank Indonesia dan perusahaan negara. Selanjutnya itu badan hukum privat, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil dan perdata, yang mana didirikan untuk kepentingan orang yang berada dalam badan hukum itu sendiri. Sebagai contoh itu perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan lain sebagainya. Pada slide ke-6 dapat kita lihat itu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu
yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum. Objek hukum ini adalah sumber dari masalah antara subjek hukum. Ada beberapa barang yang dapat menjadi objek perjanjian. Seperti pertama, barang yang dapat diperdagangkan seperti pada pasal 1332 KUHP. Barang yang tidak dapat ditentukan jenisnya seperti pada pasal 1333 KUHP, dan barang-barang yang akan ada di kemudian hari seperti di pasal 1334 ayat 2 KUHP. Dan ada juga barang yang tidak dapat dijadikan sebagai objek perjanjian seperti barang yang di luar perdagangan seperti senjata resmi yang dipakai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kedua, barang yang dilarang, undang-undang seperti narkoba dan sebagainya. Dan ketiga adalah warisan yang belum terbuka. Lanjut pada slide yang ke-6. Secara umum yang dimaksud objek hukum adalah barang atau benda. Menurut pasal 499 KUHP, kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda berwujud seperti contohnya, benda berwujud dan benda tidak berwujud, benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan, benda yang dapat diganti dengan benda yang tidak dapat diganti, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Itulah penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Permisi. Terdapat beberapa asas-asas dalam perjanjian. Yang pertama adalah asas kebebasan berkontrak, freedom of contract. Prinsip umum asas kebebasan berkontrak yang berlaku secara internasional antara lain: setiap orang bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Setiap orang bebas untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian. Setiap orang bebas untuk menentukan atau memilih kausa, alasan dari perjanjian yang dibuatnya. Setiap orang bebas untuk menentukan objek perjanjian. Setiap orang bebas untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. Dan setiap orang bebas untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Asas selanjutnya adalah asas konsensualisme. Asas konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak. Dengan kata lain, perjanjian sudah sah dan membuat akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Asas selanjutnya adalah asas kepercayaan atau konfidensial. Asas kepercayaan yaitu asas yang menyatakan bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain menumbuhkan kepercayaan di antara kedua pihak bahwa satu sama lain akan memegang janjinya atau melaksanakan prestasinya masing-masing. Asas selanjutnya adalah asas iktikad baik. Untuk memenuhi asas iktikad baik, sebagai hal penting dalam hukum perjanjian dapat dilihat dari adanya beberapa norma yang mencirikan suatu perbedaan atau perbuatan tidak baik sebelum atau sesudah perjanjian diadakan dan beresiko dapat membatalkan perjanjian. Iktikad yang tidak baik berupa kehilafan atau kesesatan pada pasal 1322 KUHP Perdata,
Selanjutnya ada paksaan pada pasal 1323 sampai 1327 KUHP Perdata. Selanjutnya ada penipuan pada pasal 1328 KUHP Perdata. Asas selanjutnya adalah asas persamaan hukum. Asas persamaan hukum menetapkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan yang menyangkut perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, dan jabatan. Asas selanjutnya adalah asas keseimbangan. Kreditur atau pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Namun, kreditur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikat baik. Asas selanjutnya adalah asas kepastian hukum atau pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan daya mengikat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti undang-undang. Asas selanjutnya adalah asas kepribadian atau personality. Asas kepribadian adalah menyangkut kepentingan seseorang mengikat dirinya dengan kepentingan orang lain yang disebut oleh para pihak. Asas selanjutnya adalah asas kebiasaan atau asas kepatuhan, di mana asas kebiasaan ini menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan secara diam-diam selamanya dianggap diperjanjikan. Sedangkan asas kepatuhan berkaitan dengan isi perjanjian, di mana perjanjian tersebut juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan ataupun undang-undang. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat sahnya perjanjian. Pasal 1320 KUHP menyebutkan adanya 4 syarat sahnya suatu perjanjian. 1. Kata sepakat. Kata sepakat di dalam perjanjian pada dasarnya adalah para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, di mana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Suatu perjanjian dapat mengandung cacat hukum atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal yaitu 1. Paksaan, 2. Penipuan, 3. Kesesatan atau kekeliruan, 4. Penyalahgunaan keadaan, 2. Kecakapan untuk mengadakan perikatan. Pasal 1329 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap, dan pasal 1330 KUHP memberikan pengecualian dengan penjelasan ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yaitu 1. Orang yang belum dewasa, 2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, 3. Orang-orang perempuan dalam pernikahan. 3. Suatu hal tertentu. Pasal 1333 KUHP ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu, berarti bahwa apa yang diperjanjikan yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang keempat, kausa atau sebab hukum yang halal. Dalam syarat ini, kita tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum. Contohnya, melakukan perjanjian jual beli barang haram narkotika. Perjanjian semacam ini dilarang dan tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian atau kontrak. Bentuk-bentuk perjanjian. Bentuk-bentuk perjanjian terbagi menjadi 2, yaitu tertulis dan lisan. Tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, dan lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan, cukup kesepakatan para pihak. 3 bentuk perjanjian tertulis. 1.
perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. 2. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Yang ketiga, perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notarial. Saya dari kelompok 1 akan mulai menjelaskan materi. Ada fungsi akta notarial autentik, yaitu sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu. Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang telah tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak. Sebagai bukti pada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan. Sebaliknya, para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. Dalam suatu perjanjian dikenal 3 unsur, itu sebagai berikut. 1. Unsur esensiali. Unsur esensiali merupakan unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensiali ini, maka tidak ada perjanjian. Misalnya dalam perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga. Tanpa kesepakatan mengenai harga dan barang dalam perjanjian jual beli, perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan. 2. Unsur naturalia. Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya. 3. Unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Prestasi dan wanprestasi. Prestasi performance. Prestasi performance dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Bentuk wujud dari suatu prestasi pada kontrak sebagaimana pasal 1, 2, 3, 4 KUHP Perdata _BB adalah 1. Memberikan suatu, membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda, contoh dalam hal jual beli, sewa menyewa, utang piutang. 2. Berbuat sesuatu, contoh memperbaiki barang yang rusak, membongkar tembok, mengosongkan rumah. 3. Tidak berbuat sesuatu, contoh perjanjian tidak mendirikan bangunan, tidak membuat tembok yang tingginya mengganggu pemandangan. Perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Isanadiasa, nomor induk mahasiswa saya 19.0011341. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi prestasi dan wanprestasi. Yang pertama, prestasi atau performance. Prestasi atau performance dalam suatu kontrak adalah melakukan atau melaksanakan secara keseluruhan isi dari kontrak yang telah disepakati. Bentuk atau wujud dari suatu prestasi pada kontrak sebagaimana pasal 1234 KUH Perdata atau BW adalah 1. Memberikan sesuatu, membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda. Contoh dalam hal jual beli, sewa menyewa, hutang piutang. 2. Berbuat sesuatu, contoh memperbaiki barang yang rusak, membongkar tembok, mengosongkan rumah. 3. Tidak berbuat sesuatu, contoh perjanjian tidak mendirikan bangunan, tidak membuat tembok yang tingginya mengganggu pemandangan, perjanjian tidak akan menggunakan merek dagang tertentu. Sifat prestasi. A. Harus sudah tertentu dan dapat ditentukan. B. Harus mungkin, artinya prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya. C. Harus diperbolehkan atau halal, artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. B. Harus ada manfaat bagi kreditur, artinya kreditur dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya. E. Terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan. Wanprestasi. Wanprestasi atau default atau non-fulfillment atau yang disebut juga istilah breach of contract adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak
terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Tindakan awan prestasi ini dapat terjadi karena 1. Kesengajaan, 2. Kelalaian, 3. Tanpa kesalahan atau kesengajaan atau kelalaian. Sebab-sebab tindakan awan prestasi: 1. Jika tidak terpenuhi kewajiban sama sekali. 2. Jika memenuhi sebagian kewajiban. 3. Jika memenuhi kewajiban akan tetapi terlambat memenuhinya. Perikatan adalah berbuat atau memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Sumber perikatan berasal dari perikatan itu sendiri dan KUH Perdata pasal 1233. Jika salah satu pihak menyimpang atau awan prestasi, maka bisa mendapatkan perlindungan atas dasar pasal 1243 KUH Perdata tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, dan menyelesaikan sengketa bisa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.